Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Bagas Prasetya Putra. Biasanya saya dipanggil Bagas. Saya bertugas di sini pukul jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Ini dengan Bapak siapa ya? Aji Saputra, Pak. Biasanya dipanggil siapa Pak? Aji. Baiklah, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, Pak. Bapak sudah makan? Sudah. Bangun jam berapa tadi pagi Pak? Jam 7 pagi, Pak. Apa yang sudah dilakukan Bapak sejak pagi tadi? Bersantai-santai doang, Pak. Baiklah, bagaimana jika hari ini kita berbincang-bincang mengenai apa yang Bapak rasakan? Baik, Pak. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya masih keinginan menjadi nabi, Pak. Oh, baiklah, saya mengerti bahwa Bapak saat ini merasa menjadi seorang nabi. Namun saya masih sulit untuk mempercayainya karena kita sama-sama tahu bahwa nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Dan selalu saya tahu juga bahwa nabi tidak ada lagi di zaman ini. Bapak ingat nama lengkap Bapak? Ingat. Ya, benar. Sekarang Bapak tahu Bapak berada di mana? Di rumah sakit, Pak. Ya, Bapak ingat ya hari ini hari apa dan tanggal berapa? Tidak ingat, Pak. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli 2021 jam 9 pagi ya Pak. Nah, Bapak mengenal siapa mereka ini? Tidak, Pak. Tidak kenal ya Pak. Mereka adalah perawat yang bertugas di ruangan ini dan yang bertugas merawat Bapak. Tampaknya Bapak mulai gelisah dan bingung ya Pak. Iya, Pak. Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya masih bingung, Pak, dan selalu diatur-atur. Oh, jadi seperti itu. Bapak takut ya jika nanti di luar sana diatur oleh orang lain dan tidak punya hak untuk mengatur diri Bapak sendiri ya. Kalau saya boleh tahu, siapa ya yang paling sering mengatur-ngatur diri Bapak? Istri saya, Pak. Oh alah, jadi istri Bapak ya yang telah mengatur-ngatur diri Bapak. Kalau Bapak sendiri maunya seperti apa? Saya masih menginginkan menanam bunga, Pak, di halaman rumah. Oh, bagus sekali. Bapak sudah punya rencana dan jadwal seperti itu. Jadi setiap harinya Bapak ingin ada kegiatan di luar rumah ya, seperti menanam bunga di halaman rumah agar tidak merasa bosan karena di dalam rumah terus. Kita masukkan ke dalam jadwal pemenuhan kebutuhan Bapak ya. Baik, Pak. Bapak maunya jam berapa? Jam 10, Pak. Oke, sekarang sudah jam 9.15. Waktu kesepakatan kita tadi di awal habis ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah bincang-bincang tadi? Merasa nyaman, Pak. Baik, apa saja yang telah kita bicarakan tadi Pak? Tentang kegiatan di luar rumah saya, Pak, supaya ada kegiatan. Ya benar. Bagaimana kalau jadwal yang telah kita bicarakan tadi ya Pak, coba Bapak lakukan. Bagaimana? Oh, baik, Pak. Ya, nanti Bapak lakukan ya untuk kegiatan yang sudah ada di jadwal. Untuk besok kita bertemu lagi ya Pak untuk membicarakan tentang kemampuan yang Bapak miliki. Oh iya Pak. Untuk tempatnya Bapak mau di mana? Di sini saja apa gimana? Di sini saja sih Pak. Baik, besok saya akan kembali pada pukul jam 9 ya Pak ya. Baiklah, kita cukupkan saja untuk hari ini. Bapak sangat bagus sekali sudah menceritakan tentang perasaan Bapak kepada saya. Saya permisi terlebih dahulu ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, saya Perawat Bagas Prasetya Putra, biasanya dipanggil Bagas. Ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Aji Saputra. Biasanya dipanggil siapa Pak? Aji. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar saja tentang hal-hal positif yang biasanya Bapak lakukan sehari-hari. Baik Pak. Berapa lama kita berbincang-bincang Pak? Waktunya 15 menit saja. Apakah Bapak bersedia?
Jadi ya Pak. Nah, itu saya akan jelaskan sedikit. Tujuannya agar Bapak dapat menilai kemampuan positif yang masih Bapak miliki. Nah, Bapak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di taman? Sebaiknya di sini saja sih Pak. Baik. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak merasa marah. Saya sering dibanding-bandingkan Pak. Baik, apakah sebelumnya Bapak pernah marah? Pernah. Terus penyebabnya apa? Ya itu tadi Pak, karena sering dibanding-bandingkan tadi. Samakah dengan yang sekarang? Iya. Baik. Lalu saat Bapak sedang marah, apa yang Bapak rasakan? Saya merasakan kekesalan yang sangat besar Pak. Oh, baik. Apakah Bapak merasa sangat kesal, dada berdebar lebih kencang, mata melotot, rahang tertutup rapat dan ingin mengamuk? Iya. Nah, setelah itu apa yang Bapak lakukan? Saya berdiam diri di kamar Pak, dan selalu membanting barang. Apakah dengan cara itu marah atau kesal Bapak dapat terselesaikan? Tidak. Ya, tentu tidak. Apa yang kerugian yang Bapak alami? Nah, menurut Bapak, apakah ada cara lain yang lebih baik? Tidak ada Pak. Menurut maukah Bapak belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Mau. Baik, jadi ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan Bapak. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik, rasa marah Bapak dapat tersalurkan. Ada berapa cara Pak? Nah, jadi kita akan belajar dengan satu cara terlebih dahulu. Oh, baik Pak. Namanya teknik napas dalam. Begini Pak. Nah, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Bapak rasakan, maka Bapak berdiri atau duduk rileks dengan lalu tarik napas dari hidung, lalu buang mulai dari mulut. Nah, lakukan seperti itu hingga 5 kali. Oh iya Pak. Sewaktu Bapak merasa marah. Ayo Pak, coba lakukan yang saya praktikkan tadi. Bapak berdiri atau duduk rileks dengan tarik napas hidung. Baik, buang Pak. Baik, bagus sekali. Bapak sudah melakukannya. Nah, Bapak tadi telah melakukan latihan relaksasi tarik napas dalam. Nah, latihan ini Bapak lakukan secara rutin sehingga bila waktu rasa marah itu muncul kembali, Bapak sudah bisa melakukannya. Baik Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan berbincang-bincang atau melakukan teknik tarik nafas dalam? Merasa nyaman Pak. Baik, coba Bapak praktekkan lagi bagaimana cara melakukan tarik nafas dalam. Bagus. Baik, coba selama saya tidak ada, ingat-ingat lagi penyebab marah Bapak yang lalu. Apa yang Bapak lakukan kalau marah, dan jangan lupa latihan tarik nafas dalamnya ya Pak. Sekarang kita buat jadwal latihannya, berapa kali mau Bapak lakukan dan jam berapa saja. 3 hari sekali Pak, dan jam 4 atau 5 sore Pak. Baik, kita setelah selesai berbincang-bincang, besok saya akan menemui Bapak kembali untuk melihat perkembangan kondisi Bapak dan mengajarkan teknik relaksasi yang lainnya. Baik Pak. Nah, di mana sebaiknya kita bertemu besok Pak? Bagaimana di sini saja? Ya baik. Baik. Nah, Bapak mau jam berapa kita bertemu besok? Bagaimana kalau jam 4 sore? Iya Pak, jam 4 sore. Baiklah Pak, saya pamit terlebih dahulu ya karena tugas saya sudah selesai. Sampai bertemu dengan besok ya Pak ya. Ya. Selamat sore. Sore Pak.